Bismillahirrahmanirrahim. 31 Januari 2024 kita akan menyusuri jalan-jalan menuju ke Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Seperti biasa, kita mulai dari depan kantor Desa Gele, Simpang 3 Tugu AMD. Di sini ada got. Di depan kantor Desa Gele, Simpang 3 Tugu AMD, tapi pemerintah desa, pemerintah dana desa miliaran tiap tahun ini tidak mau memperbaikinya. Bahkan deker ini, kalau bukan saya yang bikin, tidak ada deker di sini. Deker. Ini got ini cuma depan kantor desa, tidak mau dibikin. Ya, kita akan menyusuri jalan ini. Ini jalan pertama di Pulau Taliabu. Sesudah jalan ini jalan logging, peninggalan jalan perusahaan kayu yang tembus ke dermaga. Ini dulu lopon perusahaan kayu. Jalan ini adalah jalan yang dibangun oleh masyarakat Gele. Ini jalan tua ini, melewati depan Masjid Miftahul Jannah, tembus ke Madrasah Aliyah Negeri, tembus ke Desa Salati. Ayo ikuti perjalanan ini. Jadi ini jalan tembus ke Madrasah Aliyah Negeri. Ini Simpang 3 tembus ke lapangan bola kaki dan juga tembus ke jalan raya antar kecamatan. Kita telah berada di depan masjid tertua di Desa Gele, namanya Masjid Miftahul Jannah. Ini masjid tertua di Gele, dibangun oleh kepala kampung Gele, pemilik tanah, tuan tanah Gele, pemilik tanah yang menghibahkan tanahnya untuk desa ini, namanya Afilius Poso, beragama Kristen. Ya, atau bapaknya mantan Kades Pak Landoi, mantan Kades Desa Walimai. Ini jalan lurus tembus ke Desa Salati dan Madrasah Aliyah. Ini ke Pondok Pesantren Darul Amanah, ke arah barat tembus ke Pondok Pesantren Darul Amanah. Ini tadi tembus ke utara, ke depan kantor Desa Gele, termasuk ke Masjid Miftahul Jannah. Ini ke jalan poros Desa Gele, pas di samping rumah itu ada SD Impres Gele. Kita berada di jalan menuju ke Desa Salati, antara Desa Walimai dan Desa Salati. Tepat di depan Madrasah Aliyah Negeri Man Pulau Taliabu. Jadi bukan Man Sate, Man Pulau Taliabu, karena belum ada Man 2, maka tidak ada Man 1. Inilah Madrasah Aliyah Negeri pertama di Pulau Taliabu yang dibangun oleh masyarakat dengan swadaya kemudian menjadi negeri. Oke, kita lanjut. Jadi bentuk jalan ruas Gele Salati yang dibangun dengan swadaya murni masyarakat, melintasi depan Aliyah. Seperti ini. Jalan ini sudah pernah direhab dengan menggunakan dana desa. Tapi sudah hancur babak belur karena roda 4 juga melintas di sini. Kendaraan angkutan jenis pick up juga melintas di sini dengan muatan berat, akhirnya hancur. Sementara jalan raya yang harus dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu di sebelah sini itu tidak dikerjakan. Sampai detik ini sudah tanggal 31 Januari 2024. Ya. Kita akan lihat jalan antar kecamatan yang dibangun, yang harusnya dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Ya, kita coba menuju ke sana. Ya, ini jalan yang harusnya dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu, tapi justru mereka saling lempar tanggung jawab. Ketika ditanya kepada Bupati, jawabannya itu adalah tanggung jawab provinsi. Ketika ditanya ke provinsi, itu adalah tanggung jawab Bupati. Akhirnya masyarakat membangun jalan swadaya di tempat ini, yang juga hancur karena rombongan Bupati juga melintas di sini. Kendaraan pick up yang mengangkut beban berat juga melintas di sini. Bajai muatan berat juga melintas di sini. Semua kendaraan angkutan melintas jalan ini ketika di musim hujan. Karena jalan ini, yang ini jalan menuju ke arah Desa Salati, tembus ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kalau musim hujan ini licin luar biasa, terutama yang di tanjakan ini. Ini licinnya luar biasa.
Di sini ada jalan rabat beton bernilai hampir 6,6 miliar sampai hari ini belum selesai. Baru 300 meter, itu pun baru beberapa meter yang dikerjakan. Yang panjangnya baru separuh jalan. Mari kita lihat. Ini dia. Inilah jalan yang dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Anggaran hampir 6,6 miliar. Rabat beton seperti ini. Baru sampai di sebuah deker. Ini deker. Di depan SMP 1 Desa Selati. Nah, kita akan lihat wujud jalan ini seperti apa. Ya, seperti ini bentuknya. Cuma sebelum kita lanjut, kita melihat dulu baliho yang ada di samping kita ini. Ini adalah baliho Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfuz. Ya, nanti hari Rabu tanggal 14 Februari jangan lupa coblos Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfuz demi Indonesia yang lebih beradab, lebih berkemanusiaan. Kita berantas koruptor sampai di akar-akarnya. Kita berantas korupsi sampai di akar-akarnya. Omong kosong bicara pembangunan, bicara visi misi tanpa memberantas korupsi. Karena penghalang besar terhadap pembangunan di negara ini adalah tindak pidana korupsi. Tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab selama koruptor itu masih berkeliaran di negeri ini. Dukung Capres Ganjar Mahfuz nomor urut 3. Dan jangan lupa coblos caleg Dapil 2 DPRD Pulau Taliabu nomor urut 10 atas nama Husni. Untuk DPR RI bagi Provinsi Maluku Utara, jangan lupa Irine Yusiana Rowa Putri, Esos caleg DPR RI nomor urut 1 Partai PDIP. Nah, jangan lupa. Oke, kita lanjut melihat wujud dari jalan rabat beton. Ruas Salati Beringin dan Salati Gele. Ya. Seperti ini. Apaan tuh? Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini depan SMP Salati. Depan SMP. Nah, batasnya sampai sini saja yang dikerjakan. Baru berapa meter itu? Ya, ini dari sini ke dekat yang sana kelihatan. Mungkin 100 meter. Baru 100 meter selama dari Agustus 2022 sampai hari ini 31 Januari 2024. Sisanya ini baru separuh jalan. Nah, baru separuh jalan kita lihat. Nah, bentuk konstruksinya begini, batu-batu jenis ini, ukuran ini, lihat ukurannya besar-besar bantal kepala, baru ditutup dengan campuran semen seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, seperti ini bentuknya. Kiri kanan jalan ini banyak baliho, tapi kita dukunglah caleg-caleg kita yang benar-benar mau berjuang untuk rakyat. Contohnya ini Pak Husni nomor 10 PDIP. Beliau memiliki kepribadian yang benar-benar bersahabat dengan masyarakat, peduli dengan masyarakat, dan hadir di setiap acara-acara kedukaan dan hajatan-hajatan lain yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Taliabu Barat dan sekitarnya. Ya, ini sudah berada di jembatan Desa Selati. Ya, batas jalan baru sampai di sekitar sini. Ya, seperti itu. Baru sampai sekitar sini.
Lurus ini tembus ke ibu kota kabupaten melewati desa Beringin, Kasango, Keramat, dan seterusnya. Di sebelah kiri juga ini ada jalan sebenarnya yang dibangun oleh Logi perusahaan kayu, tembus ke Erata, Air Sara, juga tembus ke Bobong. Sebelum kita lanjut ke arah Bobong, kita akan menuju ke arah pantai. Kita akan melihat jalan-jalan di desa Selati yang sama sekali belum pernah diaspal. Selama pemekaran Taliabu 10 tahun yang lalu, sudah mau masuk ulang tahun ke-11. Dan kemudian tidak lama lagi kita akan menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan bupati. Ya, ini salah satu jembatan yang dibangun dengan swadaya murni masyarakat. Seperti ini wujudnya, menjadi tempat pembuangan sampah juga. Ya, ini tembus ke pantai. Oke, kita akan lanjut. Kita berada di salah satu ruas jalan di desa Selati yang dibangun dengan menggunakan dana desa. Dan ini ada sebuah masjid yang baru dibangun oleh masyarakat desa Selati. Ada program bantuan pembangunan rehab masjid bernilai 5 miliar di beberapa desa dan beberapa rumah ibadah termasuk 3 gereja. Hanya ini yang sempurna dibangun. Ini benar-benar sempurna karena dikerjakan oleh masyarakat setempat, tidak oleh pihak tertentu. Namanya ini Masjid Nurul Haq, Desa Selati, Kecamatan Talewa Barat Laut. Kita akan mencoba menyusuri jalan ini sampai di Dermaga Selati. Kita telah berada di Simpang 3. Ini jalan menuju ke arah Jalan Poros, Salatinggele, Beringin, dan seterusnya. Ini jalan menuju ke arah Tambatan Perahu, Desa Selati. Ya, kita akan menyusuri Simpang 3 ini. Ya, ini tadi jalan yang saya telah lalui dari depan Masjid Nurul Haq, Desa Selati. Kita akan menuju ke arah dermaga atau Tambatan Perahu di Teluk Salati. Ya. Nah, ini jalanan menuju ke Tambatan Perahu Teluk Salati. Masyarakat di sini semua adalah suku Buton, berasal dari Pulau Tomia. Jadi ada desa-desa di Pulau Taliabu yang sesungguhnya berasal dari Pulau Tomia, Wakatobi, ya, sebuah kabupaten yang memiliki keindahan karang bawah laut. Menjadi 10 dari menjadi 10 dari top destinasi wisata nasional. Inilah bentuk Tambatan Perahu di Desa Selati. Ya. Cuma teluk ini berbahaya ini karena ada buaya menerkam orang di sini. Jadi kita mesti ekstra waspada. Tapi itu terjadi di malam hari. Di sini juga sudah ada ruang tunggunya. Ya mungkin di Pemda yang bangun. Ini teluk Desa Selati. Di sebelah sana itu ketemu dengan teluk Desa Onemai atau Desa Magohi. Teluk Magohi namanya, Teluk Magohi. Nah, ini banyak orang yang menjemur rumput laut. Untuk Selati Onemai Gel ini adalah penghasil rumput laut terbesar di Kabupaten Pulau Taliabu. Nampaknya dermaga ini telah ditambah ukuran panjangnya. Seperti ini wujudnya. Di sana lagi ada teluk masuk tembus ke Desa Onemai, namanya Teluk Magohi. Karena di situ adalah muara Sungai Magohi. Di sini juga ada muara sungai, namanya Sungai Selati. Ya tadi kita baru lihat sungainya, sebagian sudah ditanggul. Ya, jadi ini kiri kanan dermaga ini bisa digunakan sandar oleh perahu-perahu nelayan yang ada di sekitar sini. Sore ini adalah air pasang sehingga terlihat tertutup oleh air laut. Kalau di pagi hari ini kering sehingga orang bisa jalan-jalan di sekitar sini. Suatu saat kita akan datang di pagi hari supaya kita bisa melihat suasana di tempat ini di kala pasang surut, di kala air surut. Itu ada teluk
itu tembus ke desa mana? Desa Onemai atau Desa Gele. Kalau bukan yang ini, yang sebelah sana. Ya, jadi seperti inilah wujud dari Teluk Desa Salati atau tambatan perahu di Teluk Desa Salati. Nah, itu banyak bubu perangkap ikan. Kalau ini tali untuk rumput laut, untuk budidaya rumput laut. Ini orang sini bilang para-para atau panggung tempat menjemur rumput laut. Itu pelampung untuk rumput laut. Pelampung itu dari limbah botol aqua. Jadi botol aqua tidak boleh dibuang, dikumpul dan dijual di sini. Itu dibeli per karung, saya lupa harganya, jelas ada harga lah. Nah, inilah bentuk bubu atau alat perangkap ikan. Jadi masyarakat sini tidak akan pernah mengalami kekurangan ikan, baik musim angin, musim bulan gelap maupun bulan terang, tidak ada urusan. Karena ikannya ditangkap dengan cara ini. Tapi ini kemungkinan bubu untuk kepiting ini. Karena desa ini juga adalah penghasil kepiting terbesar di Pulau Taliabu. Inilah wujud dari Desa Salati. Nah, jadi sepertinya caranya masyarakat di Kecamatan Talaut Barat Laut, Desa Salati, saat mereka memasarkan ikan. Coba lihat ikannya. Kenapa itu? Coba duduk. Wah, ini ikannya berkualitas ini. Waduh, sayangnya jauh di Gele. Kalau kamu tembuskan Gele ini, saya beli ini. Masih ada di jalan. Oke, lanjut ya. Makasih. Mantap. Nanti kapan-kapan saya beli. Saya masih di perjalanan. Oke. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk ikan hasil tangkapan menggunakan perangkap ikan atau bubu di Kecamatan Talaut Barat Laut. Ya, kita berada di tengah-tengah Desa Beringin Jaya. Kondisinya seperti ini. Ini salah satu rumah yang sudah cukup lama di Desa Beringin Jaya. Ini kampung tuanya Desa Beringin Jaya di sini. Ini adalah masjid tua Desa Beringin Jaya, pas di Simpang 3. Ya, masjid ini direhab oleh Pemda Taliabu. Ya, awalnya ada plafon, sekarang tidak ada plafonnya dan hasilnya bocor semua itu. Jadi kalau hujan basah lantainya. Itu menurut keterangan para pegawai masjid. Nah, jadi jalanannya seperti ini. Aspalnya aspal lapen yang murahan itu. Nah, sebenarnya yang harus diaspal itu jalan dari Beringin ke Desa Salati, itu yang dahulu kan, bukan di dalam kampung, karena tanahnya kampung ini tanah pasir begini, pasir keras begini, karena ini bantaran sungai Desa Beringin Jaya. Nah, di sini ada baliho caleg DPRD Pulau Taliabu Dapil 2 dari Partai PDI Perjuangan. Jangan lupa pada 14 Februari nanti pemilihan legislatif, jangan lupa coblos nomor 10 atas nama Husni. Ya, Partai PDI Perjuangan. Ya, jangan lupa itu. Ya, agar negeri ini jadi baik, kita harus pilih orang yang benar-benar berani dan hadir di setiap hajatan-hajatan masyarakat, baik hajatan duka maupun hajatan keselamatan atau pernikahan. Ini kita berada di Simpang 3 Desa Beringin Jaya. Yang ini menuju Desa Beringin Jaya, yang ini menuju ke Desa Kasango Keramat Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di sini ada restoran, rumah makan, namanya Rumah Makan Mas Randi di Simpang 3 Desa Beringin Jaya. Ini jalan logging yang tembus ke gunung. Ada perempatan nanti di pinggir sungai Air Rata, kanan menuju Bobong, kiri menuju Desa Gele. Nah, ini juga jalan yang baru dibangun Pemda, tembus ke Desa Salati dan Gele. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh ada alasan bahwa jalan Gele Beringin itu adalah jalan provinsi. Lewat sini bisa bikin atas nama kabupaten, anggaran kabupaten bisa dibikin di situ, atau anggaran nasional atau anggaran mana saja bisa, tidak ada alasan. Nah, ini juga bisa, ini kan sudah jadi, tinggal di aspal saja. Tapi terlalu banyak alasan yang tidak masuk akal. Justru yang di aspal lapen yang duluan ke Desa Beringin Jaya, yang tanahnya tanah pasir. Tapi itu juga bagus, semoga-moga aspalnya ditingkatkan jadi aspal yang berkualitas. Nah, ini jembatan Beringin yang miring, mari kita lihat.
Ini jembatan beringin yang miring itu. Sebelah sananya tinggi, sebelah kanan ini rendah, miring ini jalan. Lihat, miring. Ya, seperti itu. Biar lebih jelas. Nah, itu miring. Ini setelah dibangun langsung miring ini. Setelah selesai dibangun, hujan datang, miring. Kenapa demikian? Karena tiang panjangnya sangat dangkal. Tidak menggunakan tiang panjang sebenarnya, cuma menggunakan abutmen. Nah, dulu jembatannya di sana dibangun. Hanya tungku tapi miring. Itu cuma tungku tapi miring dan tidak bisa digunakan. Semua itu anggaran miliar-miliar. Ya ini kalau tidak salah 11 miliar. Inilah bantaran air beringin. Bantaran sungai beringin. Di bawahnya adalah pasir. Ya, pasir murni. Lihat di sini pasir semua. Nah, dan jembatan ini dibangun pas di tikungan air. Tikungan air. Itu rumah makan. Jadi bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh dari Bobong ke Taliabu Pantai Utara bisa mampir makan siang di tempat ini. Atau karena dari sini, dari Bobong ke sini sudah mencapai jarak 23 km. Sampai di Gele 26. Nah, seperti inilah bantaran Sungai Beringin Jaya. Nah, di bagian ini rata, tidak miring. Di bagian arah utara. Nah, yang bagian arah selatan, lihat. Miring. Nah, seperti ini wujudnya jembatan Desa Beringin Jaya. Ini adalah jalan lapen aspal paling murah yang terbentang dari Desa Beringin Jaya sampai di jembatan ini. Ini kompleks ini namanya daerah Bungin. Bungin atau Banai. Data yang mana Bungin, yang mana Banai. Nah, selanjutnya jalan tanah seperti ini. Sampai di aspal yang dibangun oleh pemerintah pusat. Kurang lebih sekitar 1 km lagi dari sini. Ya, dari tempat ini ke Desa Anggele itu kemungkinan masih sekitar 20-an kilo. Oh tidak sampai ya, sekitar 15 km mungkin. Sampai Lede ya sekitar mungkin 20-an kilo atau 25 kilo. Seperti itu barangkali. Nanti ukur sendiri biar lebih pasti. Jadi wujudnya seperti ini. Ruas jalan Gele Bobong yang belum diaspal di seputaran Banai atau Bungin. Nah, ini pantai Taliabu sebelah barat, Kecamatan Telaga Barat Laut, seputaran Desa Kasango dan Desa Bawang. Di sana adalah Pulau Limbo, yang sana adalah Pulau Sonik. Ini Pulau Sonik ini. Itu remang-remang Pulau Sonik itu sudah masuk Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, di sebelahnya lagi adalah Pulau Timpaus yang ini, Pulau Timpaus. Ya, di sebelahnya lagi adalah Pulau Bokan tapi tidak kelihatan karena cuaca agak mendung, tidak terlalu cerah. Ini pantai barat Pulau Taliabu dalam suasana air pasang. Nah, seperti itu. Nah, di seberang sana Kabupaten Bangkai Laut yang mekar bersama Pulau Taliabu. Tapi hari ini mereka sudah selesai membangun infrastruktur dasar. Seluruh perkantoran sudah selesai dibangun, tidak ada yang dikontrak. Sementara di Taliabu hampir seluruhnya masih kontrak. Kecuali kantor DPR dan kantor bupati. Di Bangkai Laut, jalan darat yang dibangun oleh Kabupaten Bangkai Laut dengan menggunakan APBD murni Bangkai Laut sudah mencapai 350 km dalam tempo cuma sekitar 4 tahun lebih. Sementara di Pulau Taliabu dengan potensi alam yang begini besar, kabupaten dengan hasil logging yang sudah dieksploitasi dari 1972 dan biji besi dengan nilai penjualan tiap tahun mencapai 90-an triliun, tapi jalannya masih jalan tanah seperti ini. Masih jalan tanah seperti ini. Di seberang bukit ini ada jalan aspal lapen yang murahan itu sekitar 3 km atau 5 km kalau tidak salah. Nah, seterusnya dari Simpang 4 Desa Beringin Jaya sampai Desa Lede Tolong terus sampai Tikong itu
jalan di atas tanah seperti ini yang kadang berbatu, kadang berlumpur. Kalau musim hujan ini sudah panas seminggu ini. Ya, kadang berbatu dan lain sebagainya. Berlubang, jembatannya tidak dibangun. Kadang cuma tungku. Jembatan cuma tungku, cuma tiang saja. Ya, seperti ini keadaannya. Kalau musim panas berdebu, ini masih di pinggir pantai. Ya, ini ada sebuah tanjakan ke arah bukit itu yang banyak pohon cengkeh. Ini pohon cengkeh di sebelah kanan jalan ini. Itu jalannya rumit dan susah sekali. Kita tidak bisa lewat di sebelah kiri, semua di sebelah kanan. Karena sebelah kiri ini berbatu-batu. Ya, begitu sulitnya masyarakat di Kabupaten Pulau Talebo melintasi jalan darat. Ya. Dan sudah 78 tahun, menjelang 79 tahun Indonesia merdeka. Tidak ada kepedulian pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat terhadap jalan ini. Ini baru sekitar berjarak 17 atau 18 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Talebo. Tapi meskipun hanya untuk diberi tanah, timbunan berupa tanah Damato, lalu kemudian digrider, diwalas, tidak pernah ada pikiran seperti itu. Dibiarkan saja babak belur seperti ini. Ya, semua masyarakat lewat di sebelah kanan jalan. Ini rawan kecelakaan. Di bukit itu naik baru turunnya tajam, baru agak bercampur pasir tanahnya. Seringkali orang jatuh di atas bukit itu, penurunan ke sebelah. Ya, ini puncak bukitnya. Seperti itu jalannya. Tanahnya bercampur tanah pasir putih seperti ini. Ya, di depan ini penurunan tajam dan tikungan. Di sini ada kebun cengkeh, di atasnya ada kabel listrik. Luar biasa bahayanya tempat ini. Ya, ini seringkali orang jatuh di sini. Ini rawan sekali. Sangat rawan ini. Berbahaya sekali. Ini paling, ya, sudah banyak jatuh di sini karena ketika turun gunung, apalagi pakai motor metik, lalu kemudian kita rem mendadak, wah, itu berbahaya sekali, itu sangat berbahaya. Ya, jadi tolong kepada pemerintah pusat untuk segera mengaspal jalan ini, ruas Kasangong Gelelede. Itu tidak boleh ditunda, Pak. Ini penting sekali demi keselamatan jiwa manusia. Nah, di depan ini ada pekerjaan jalan nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PU pusat, tapi hanya batas ini, tidak dilanjutkan. Ya, mohon segera dilanjutkan jalan ini. Ini penting demi keselamatan jiwa manusia. Karena negara ini negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini kabupaten terkaya di kawasan timur Indonesia, khususnya di Maluku Utara, karena ini penghasil biji besi dengan nilai penjualan mencapai 90-an triliun per tahun. Sebelum itu ini adalah pulau penghasil hutan logging. Ini hutan HPH ini di atas ini, di balik perkebunan cengkeh ini hutan HPH yang sudah dieksploitasi dari 1972. Hari ini 31 Januari 2024. Hitung berapa lama itu eksploitasi sumber daya hutan di Pulau Talebo, tapi jalannya masih tanah seperti ini. Di situ ada tanjakan yang sangat berbahaya sekali. Sudah 78 tahun, menjelang 79 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah mau diaspal. Mohon perhatian kita semua terhadap hal ini. Jadi ini tanjakan menuju ke arah desa Bawang, terus ke desa Beringin. Di dalam proses pemadatan, pengerasan, menuju kepada pengaspalan. Sampai di tempat ini sudah ditimbun dengan tanah sirtu campur campur batu pecah yang hitam, mungkin batu dari Sulteng ini. Ya, ini cara pekerjaan jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Talebo. Beginilah cara pekerjaan jalan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Pulau Talebo. Ya, mohon pekerjaan dengan cara seperti ini dikerjakan pada seluruh ruas jalan antar kecamatan di Pulau Talebo, dan khusus desa-desa besar ibu kota kecamatan yang sampai hari ini belum selesai di aspal jalannya, diselesaikan dengan cara seperti ini. Ini penting sekali bagi masyarakat Pulau Talebo dan sangat diharap, sangat dibutuhkan, sangat dinanti-nanti. Mohon kepada pemerintah pusat untuk segera bertindak dalam membangun
infrastruktur dasar, terutama jalan dan jembatan, gorong-gorong dan got aliran air yang baik di ruas jalan antar kecamatan. Di seluruh ruas jalan di Pulau Taliabu termasuk jalan di pedesaan. Alhamdulillah, pengaspalan sudah melewati Desa Kasang. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam memproses pekerjaan jalan ini. Masyarakat Taliabu sangat berharap agar jalanan di seluruh ruas jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu dikerjakan dengan cara seperti ini. Sangat luar biasa. Nah, kita akan coba menelusuri bagaimana pekerjaan jalan yang sangat tepat dan benar. Dulu jalan ini adalah jalan berbatu bagaikan jalan di neraka. Alhamdulillah hari ini. Permisi. Nah, ini seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, seperti inilah cara mengerjakan jalan yang benar. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, siapapun yang jadi presiden, untuk supaya seluruh ruas jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu dikerjakan dengan cara seperti ini. Terima kasih. Ya, inilah yang diharapkan oleh masyarakat Pulau Taliabu selama ini. Sejak negeri ini dihuni oleh manusia, masyarakat sudah berharap agar suatu ketika ada pembangunan jalan yang sangat manusiawi, yang layak dilalui oleh umat manusia. Ya, cuma di depan ini ada jembatan yang sudah hancur karena dikerjakan dengan cara yang tidak benar oleh Pemda Pulau Taliabu. Kami mohon kepada pemerintah Republik Indonesia agar segera merehab jembatan ini dengan cara yang baik. Lihat babak belur di dalamnya. Di atasnya mulus, di bawahnya hancur. Ya, jalannya. Alhamdulillah, jalan yang dikerjakan oleh pemerintah pusat sudah sampai di Desa Kasang, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini adalah ujung selatan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Sesudah ini kita masuk di Kecamatan Taliabu Barat. Kita sudah berada di postu Desa Kasang. Ya, ini postu Desa Kasang. Ya. Seperti itu, alhamdulillah jalanan sudah mulus sampai di sini. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pekerjaan ini. Mohon kepada pemerintah pusat untuk membangun jalan ini di seluruh ruas jalan sepulau Taliabu, 8 kecamatan, jangan dipilih-pilih. Seluruhnya termasuk jalan di dalam desa-desa yang belum pernah diaspal oleh pemerintah daerah. Mohon dan mohon dan mohon dan mohon. Jadi inilah papan proyek pekerjaan jalan ruas Keramat. Mana ini? Jalan Bobong Keramat sampai lewat Desa Kasang ini. Anggaran 23 miliar 134.850.000. 23 miliar 934 juta 850.000. 131 hari kalender kerjaannya. Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga. Kita sudah berada di Desa Bobong atau Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di sini kantor pusat PLN, di sini adalah jalan protokol, dan ini adalah Madrasah Sanawiyah Desa Bobong. Kita akan menuju ke arah pantai di depan. Ini adalah Pantai Bobong atau Teluk Bobong. Ini adalah Tanjung Dena. Pantai Bobong sudah ditalut begini, tapi talutnya beton, tidak ada pemecah gelombang. Padahal ini pantai gelombang.
harusnya di sini ditumpuk batu-batu besar yang bisa memecahkan gelombang agar gelombang tidak langsung menghantam tembok ini. Ini suatu saat akan pecah tembok ini. Nah, ini salah satu contoh sudah mulai retak. Ini sudah mulai retak. Tanda bahwa beton seperti ini tidak cocok untuk digunakan menjadi tanggul gelombang laut. Terkecuali di pantai yang tidak bergelombang. Teluk Bobong ini menghadap ke barat laut, dan di kala musim utara, angin berhembus kencang dari arah utara dan masuk dari celah-celah ini, arah barat laut. Dari utara mulai masuk ke arah Bobong. Ya, depan ini ada Pulau Seho. Di sana ada KM Sabuk Nusantara. Mungkin baru keluar atau mungkin baru mau masuk. Sudah terlalu jauh, nyaris tak terlihat. Nah, inilah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di sini agak dekat dari KM Sabuk Nusantara yang sedang parkir. Mungkin menunggu kapal yang sedang sandar di samping sana. Ataukah ada gangguan lain? Inilah penampakan dari Pantai Bobong atau Desa Wayo, Pantai Wayo, sampai di dermaga induk Taliabu. Di sana dermaga induknya. Ini Desa Wayo. Di sini ada sebuah teluk masuk ke Telaga Bobong, Telaga Wayo. Wayo ini nama desa pemekaran dari Bobong. Ya, di situ menjadi tempat pelabuhan sampan atau pelabuhan nelayan dan sekaligus pelabuhan speedboat. Inilah Desa Wayo. Ini ujung aspal Desa Wayo. Seperti inilah penampakan dari talut pantai Desa Wayo. Tanpa pemecah gelombang. Ini akan rawan pecah ini kalau tidak segera ditumpuk batu-batu penahan gelombang laut. Di suasana Teluk Bobong, Teluk Wayo atau Teluk Bobong. Ini areal pelabuhan induk Pulau Taliabu yang sangat luas yang bisa menampung berbagai jenis kapal. Pelabuhan induknya di sana di Desa Talo, arah utara Desa Talo, antara Talo dan Wayo. Jadi areal ini bisa dijadikan areal dermaga sepanjang teluk ini. Ini sangat luas. Seharusnya pintu dari dan masuk ke Pulau Taliabu hanya lewat pintu ini, agar retribusi daerah bisa dipungut. Ya, seperti itu. Kalau setiap daerah, setiap desa atau setiap kecamatan ada dermaga, ya itu sama dengan membuka lahan penyeludupan. Ya, cuma biarlah itu juga memudahkan masyarakat lain. Ya, sekian liputan kita tentang jalan-jalan Taliabu dari Desa Anggele ke Desa Bobong Wayo, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.